Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khataman nabiyyin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada saat hari ini adalah 3 hal yang disukai oleh Allah dan 3 hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap 3 hal dan benci terhadap 3 hal. Adapun teks asli hadis itu berbunyi, innallaha yardha lakum salasan wa yakrahu lakum salahan. Fa yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa yakrahu lakum salasan qila wa qala wa kasratas su'al wa idha'atal mal. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan kita informasi ada 3 hal yang dibenci oleh Allah dan 3 hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 3 hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai seseorang beribadah kepadanya dan membenci segala macam bentuk kemusyrikan daripada hidup manusia tersebut. Hadis ini memberikan kita informasi bahwa fungsi tugas manusia tidak lain hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak iman kepada Allah atau dia keluar dari kondisi fitrahnya untuk beriman dan beribadah kepada Allah, maka termasuk orang tersebut sedang berada dalam kondisi memiliki dosa yang besar. Maka perintah yang pertama dalam hadis ini bahwa Allah menyukai orang yang beribadah kepada Allah dalam hal apapun, baik itu dalam kategori syariat maupun muamalah. Segala sesuatu yang mampu menyebabkan seseorang Allah menyukainya dan orang lain juga menyukainya dalam perspektif yang positif, maka itu akan dihitung sebagai bentuk ibadah. Berbeda dengan dosa. Dosa itu segala sesuatu yang dibenci oleh Allah dan segala sesuatu yang membuat orang lain tidak nyaman terhadap orang tersebut. Maka ketika ditanya mahwad dunub, ad-dunub huwa mahakka fi sadri. Apa itu dosa? Dosa itu adalah sesuatu yang tidak nyaman di hati. Bentuk ketidaknyamanan ini terwujud atau diwujudkan dengan perilaku yang menyimpang daripada manusia itu sendiri dalam mengaktualisasikan keimanan dan keislamannya dalam ranah kehidupan yang dilalami oleh manusia. Saling tolong menolong adalah perintah. Menutup diri dari perilaku tolong menolong adalah perbuatan yang negatif. Saling mengenal adalah perintah. Menutup diri dan tidak mau mengenal adalah perilaku yang negatif, dan ini sudah mulai tampak di dalam kehidupan manusia. Perkara yang nomor 2 yang disukai oleh Allah adalah berpegang teguh wa anta'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpegang teguh dengan tali Allah, syariat Allah, perintah Allah. Selain beribadah kepada Allah, perintah yang disukai kedua adalah bagaimana seseorang tersebut mampu mewujudkan ibadah itu diwujudkan dalam bentuk syariat. Syariat yang kita ketahui diatur sedemikian rupa, mulai dari rukun Islam hingga rukun iman yang melekat sebagai bagian yang ada di dalam diri setiap umat muslim. Perintah kita untuk berlakukan sholat, perintah terhadap kita untuk melaksanakan puasa, perintah kepada kita untuk menjalankan haji, perintah kepada kita untuk menjalankan zakat dan lain sebagainya. Termasuk pada bulan suci Ramadan kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah yang disebut dengan istilah puasa pada bulan suci Ramadan. Ini adalah salah suatu wujud untuk beribadah kepada Allah dan berpegang teguh terhadap syariat yang Allah telah tetapkan bagi manusia.
Hal yang nomor 3 yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk tidak tercerai-berai, untuk tidak bermusuhan, bertikai. Maka pertikaian, permusuhan yang terjadi dalam manusia ini merupakan perkara yang tidak termasuk disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya persatuan yang dimiliki oleh manusia, kehidupan manusia menjadi lebih baik, teratur, dan mampu dirasakan sebagai bagian yang mampu memberikan dampak kebaikan bagi siapapun. Namun di dalam hadis ini tadi dijelaskan, ternyata Allah juga memberikan 3 bentuk yang tidak disukai oleh Allah. Yang pertama, qila wa qala. Apa maksud daripada qila wa qala? Dijelaskan oleh para ulama, salah satu wujud qila wa qala adalah memberitakan berita yang belum jelas validitas kebenarannya, atau memberitakan berita yang jelas berita itu disangsikan kebenarannya. Kalau istilah sekarang disebut dengan istilah berita hoak. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang nomor 2 yang tidak disukai oleh Allah adalah kasratus soal, terlalu banyak bertanya kepada peristiwa yang semestinya tidak ditanyakan oleh dirinya, yang semestinya sudah jelas untuk tidak ditanyakan, sehingga menyebabkan apa yang dia tanyakan tersebut bukan memperjelas sebuah informasi, namun cenderung untuk merefleksikan sebuah kebencian terhadap apa yang dia dengar atas informasi-informasi yang dia dapat. Maka proses inilah kemudian bertanya itu sebuah kebaikan, dengan catatan bertanya yang menyebabkan seseorang tersebut menjadi baik dan paham akan apa yang dia tidak pahami. Namun pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang memiliki efek positif bagi yang bertanya ataupun orang yang ditanya. Maka dari sinilah kasratus soal merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah, yang tidak disenangi oleh Allah, sehingga menyebabkan seseorang tersebut terjebak ke dalam kedunguan-kedunguan yang berlipat ganda. Hal yang ketiga yang tidak disukai oleh Allah adalah idho'ah mal. Apa maksudnya? Menghambur-hamburkan harta, atau dia membeli sesuatu yang tidak memiliki gunanya, atau biasa kita kenal dengan budaya hidup boros yang tidak memiliki faedah dan manfaat dalam penggunaan harta. Segala sesuatu yang kita miliki memiliki nilai pertanggungjawaban, termasuk harta yang kita terima. Maka upaya menghamburkan harta ini adalah bentuk ketidaktanggungjawaban atas amanah yang diberikan oleh Allah melalui harta yang dia miliki. Semoga kita senantiasa dilindungi Allah untuk senantiasa berbuat kebaikan, sehingga Allah memberikan kita hidayah dan kemuliaan dalam proses kehidupan kita semua. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت إمام الحاضرة سلطان الغيب.